Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya para penonton? Pada hari ini saya akan membahas mengenai kelanjutan video dari video sebelumnya, yaitu mengenai informasi CASN atau CPNS dan CP3K. Di mana pada video ini kita akan membahas mengenai kota yang sangat terkenal, kota yang cukup banyak penduduknya, yang sampai 2 juta lebih, kota yang menjadi pintu dari provinsi Jawa Barat, kota yang paling ujung timur Jawa Barat, dan kota yang memiliki luas sekitar 985 km persegi. Nah, kota apa? Ya, Kabupaten Cirebon. Nah, kenapa saya pilih Kabupaten Cirebon sebagai pembahasan pertama? Karena ya saya rasa di Kabupaten Cirebon cukup banyak minat dari calon aparatur sipil negara. Nah, di mana alhamdulillah pada tahun ini Kabupaten Cirebon membuka sangat banyak lowongan bagi rekan-rekan yang ingin mendaftar sebagai calon aparatur sipil negara. Ya, sebagaimana motonya, Cirebon tentu memiliki semangat kerja yang sangat tinggi. Kabupaten Cirebon sendiri yaitu ramai dari sisi tim pamrih, di mana yang artinya banyak bekerja tanpa mengharap imbalan, seperti itu. Nah, kabar baiknya yaitu Kabupaten Cirebon pada tahun ini membuka lowongan calon aparatur sipil negara sebanyak 4.338 formasi. Nah, di mana dari 4.338 formasi itu dibagi menjadi 3 bidang atau 3 besaran formasi. Pertama yaitu formasi P3K guru, kedua formasi tenaga kesehatan, di mana di dalam tenaga kesehatan ini ada formasi CPNS umumnya dan ada P3K-nya. Juga ada formasi tenaga teknis yang terdiri juga dari dalamnya ada CPNS umum, CPNS kumlot, dan CPNS sertifikat. Nanti akan kita bahas lebih detail dan lebih jauh masing-masing formasi itu ada berapa orang dan ada kualifikasi apa yang dibutuhkan. Ya, kita coba bahas dari P3K guru. Nah, jadi pada tahun ini di Kabupaten Cirebon hanya membuka lowongan calon P3K guru. Nah, ini lowongan calon P3K guru ini sangat banyak di Kabupaten Cirebon. Dari total 4.338 lowongan keseluruhan, ada 95,83% atau sekitar 4.157 lowongan khusus untuk calon P3K guru. Nah, di mana di sini ada berbagai macam formasi guru yang dibutuhkan. Pertama, dari guru ahli pertama, guru agama Islam. Di sini terdapat 52 formasi yang dibutuhkan. Kedua, ada guru bahasa Indonesia ahli pertama. Di sini sangat banyak juga, yaitu 155 formasi. Kemudian ada guru bahasa Inggris ahli pertama sebanyak 60 formasi. Lalu ada guru bimbingan konseling ahli pertama sebanyak 289 formasi. Lalu ada guru IPA sebanyak 108 formasi. Lalu ada guru IPS ahli pertama sebanyak 53 formasi. Kemudian ada guru kelas ahli pertama, yang ini yang sangat banyak, hampir setengah dari lowongan guru ini ada di guru kelas, yaitu sebanyak 2.537. Nah, guru kelas ini spesifiknya biasanya mengajar di sekolah dasar negeri. Kemudian ada guru matematika ahli pertama sebanyak 74 formasi. Lalu ada guru penjas orkes ahli pertama sebanyak 520 formasi. Nah, ini juga salah satu formasi yang terbanyak setelah guru kelas, ya. Ada 520 untuk guru penjas orkes.
Nah, kemudian ada guru PTKN ahli pertama sebanyak 86 formasi. Lalu ada guru seni budaya sebanyak 88 formasi. Lalu ada guru TIK ahli pertama sebanyak 135 formasi. Sangat banyak sekali ya lowongan guru di Kabupaten Cirebon untuk calon P3K di tahun 2021 ini. Nah, kemudian kita berlanjut ke kelompok formasi berikutnya yang dibuka di Kabupaten Cirebon, yaitu tenaga kesehatan. Nah, di sini kalau di tenaga calon P3K guru tadi hanya ada calon P3K saja untuk formasi guru. Nah, kalau di tenaga kesehatan ada dua, ada CPNS dan ada P3K. Nah, di mana CPNS umumnya di sini ya sedikit lebih kecil ya, sangat kecil pada penerimaannya, yaitu hanya sebesar 0,76% dari total 4.338 formasi di Kabupaten Cirebon. Atau kalau dihitung secara jumlahnya itu hanya 33 formasi untuk CPNS umum di tenaga kesehatan. Nah, kemudian untuk di calon P3K di sini pun tidak terlalu besar ya, hanya 2,07% dari 4.338 atau sekitar 90 formasi untuk calon P3K di tenaga kesehatan. Nah, ini daftarnya jauh lebih banyak untuk varian jabatannya ya di tenaga kesehatan ini. Namun setiap dari poin jabatannya ini formasi tidak terlalu banyak, bahkan ada yang hanya satu. Nah, kita bacakan dari awal ya. Nah, di sini ada formasi administrator kesehatan ahli pertama sebanyak 2 orang untuk calon P3K-nya. Nah, ini untuk kualifikasi pendidikannya syaratnya itu S1 kesehatan masyarakat, yang nanti penempatannya itu ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Nah, kemudian ada apoteker ahli pertama dengan kualifikasi pendidikan apoteker. Ini calon P3K ya. Ini sebanyak 8 formasi untuk calon P3K. Kemudian ada formasi berikutnya itu formasi dokter ahli pertama, di mana kualifikasi pendidikannya harus dokter, dan ini calon P3K ada 10 orang, 10 formasi dibutuhkan. Kemudian ada dokter yang CPNS ahli pertama ini dibutuhkan 6 orang di Kabupaten Cirebon ini. Lalu ada dokter gigi, ada 2 juga dokter gigi diterima, ada yang formasi sebagai CPNS dan calon P3K. Nah, untuk calon P3K-nya ini sebanyak 16 orang atau 16 formasi. Lalu untuk yang CPNS hanya 13 orang. Untuk kualifikasi pendidikan sama harus pendidikan harus dokter gigi ya. Lalu kemudian ada dokter spesialis anak di CPNS ya, hanya 1 orang dibutuhkannya untuk kualifikasi pendidikan dokter spesialis anak. Kemudian ada ahli pertama dokter spesialis anestesi. Di sini juga CPNS dan hanya formasinya 1 orang dengan pendidikan kualifikasinya dokter spesialis anestesi. Lalu ahli pertama dokter spesialis bedah mulut dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis bedah mulut. Ini juga CPNS dan hanya 1 orang. Kemudian ada ahli pertama dokter spesialis bedah syaraf, yaitu CPNS juga sebanyak 1 orang dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis bedah syaraf. Lalu ahli pertama dokter spesialis forensik dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis forensik, dan ini juga CPNS hanya 1 orang. Lalu ahli pertama dokter spesialis jantung dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, ini juga lowongan CPNS hanya 1 orang. Kemudian ada ahli pertama dokter spesialis mata dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis mata, ini juga CPNS dan ini ada dibutuhkan 2 orang. Lalu ada ahli pertama dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Nah, ini kualifikasi pendidikannya dokter spesialis ortopedi. Ini dibutuhkan CPNS sebanyak 1 orang. Lalu ahli pertama dokter spesialis patologi anatomi. Untuk kualifikasi pendidikannya dokter spesialis patologi anatomi, dimana ini juga CPNS dibutuhkan 1 orang. Lalu ada ahli pertama dokter spesialis rehabilitasi medik dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi medik.
ini juga CPNS sebanyak 1 orang. Lalu ahli pertama dokter spesialis urologi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis urologi, ini juga CPNS dibutuhkan 1 orang. Lalu ahli pertama epidemiolog kesehatan dengan kualifikasi pendidikan S1 masyarakatan epidemiologi. Nah kalau ini P3K dibutuhkan sebanyak 4 orang. Lalu ahli pertama penyuluh kesehatan masyarakat dengan kualifikasi pendidikan D4 kesehatan masyarakat atau S1 kesehatan masyarakat. Informasi untuk P3K sebanyak 4 orang. Lalu ada terampil bidan D3 kebidanan untuk kualifikasi pendidikannya. Ini P3K dibutuhkan sebanyak 6 orang. Lalu terampil nutrisionis dengan kualifikasi pendidikan D3 kesehatan gizi atau D3 gizi nutrisionis. Ini P3K yang dibutuhkan sebanyak 6 orang. Lalu ada terampil perawat dengan kualifikasi pendidikan D3 keperawatan. Ini P3K dibutuhkan cukup sedikit banyak ya, ada 10 orang atau 10 formasi. Lalu ada terampil terapis gigi dan mulut. Ini D3 kesehatan gigi atau D3 keperawatan gigi untuk formasi kualifikasi pendidikannya. Nah ini ada P3K di sini, bukan sebanyak 4 orang. Lalu ada terampil perekam medis dengan kualifikasi pendidikan D3 perekam medis dan informasi kesehatan. Ini formasi P3K sebanyak 6 orang. Lalu ada terampil peranata laboratorium kesehatan dengan kualifikasi pendidikan D3 analis kesehatan dengan formasi P3K sebanyak 6 orang. Lalu terampil peranata laboratorium kesehatan dengan kualifikasi pendidikan D3 analis kesehatan. Ini untuk yang CPNS-nya dibutuhkan hanya 1 orang. Lalu terampil sanitarian P3K ini dengan kualifikasi pendidikan D3 kesehatan lingkungan dengan formasi 8 orang P3K ini. Lalu selain itu ada juga kelompok berikutnya yaitu tenaga teknis di Kabupaten Cirebon, di mana ini terdapat 3 jenis formasi. Dalam artian maksudnya 3 kelompok penerimaannya ya. Ada penerimaan CPNS umum, CPNS kumlaut, dan CPNS disabilitas. Untuk yang tenaga teknis ini tidak ada penerimaan P3K-nya. Nah, di mana untuk CPNS umum ini untuk tenaga teknis ini dibutuhkan sekitar 1,27% dari 4.338 atau sekitar 55 formasi. Kemudian untuk CPNS kumlaut ini hanya 0,02% atau sekitar 1 orang formasi. Dan kemudian untuk CPNS disabilitas terdapat 0,05% atau sekitar 2 orang atau 2 formasi yang dibutuhkan. Nah, kita coba bahas mengenai CPNS tenaga teknis yang ada di Kabupaten Cirebon yang dibutuhkannya. Nah, di sini di Kabupaten Cirebon di sini terdapat beberapa formasi untuk CPNS tenaga teknis ini. Coba kita lihat dulu. Ya, di sini ada beberapa jenis jabatan, hampir 30 ya, hampir 30 jabatan, 30 jenis ini. Nah, yang pertama, ahli pertama mediatori hubungan industrial, dimana kualifikasi pendidikannya itu S1 hukum. Nah, untuk lokasi informasi CPNS-nya itu penerimaan CPNS umum dengan formasi 2 orang. Nanti kalau untuk yang mediator hubungan industrial ini nanti akan ditempatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nah, kemudian ada formasi kedua ini, jabatan kedua yaitu ahli pertama medik veteriner atau dengan kualifikasi pendidikan itu dokter hewan. Ini dibutuhkan sebanyak 5 orang melalui jalur CPNS umum. Lalu ada ahli pertama pengawas bibit ternak dengan kualifikasi pendidikan S1 peternakan sebanyak 2 orang melalui jalur CPNS umum. Lalu ada ahli pertama pengawas pakan dengan kualifikasi pendidikan S1 peternakan, terdapat formasi sebanyak 2 orang melalui jalur CPNS umum. Lalu terdapat jabatan ahli pertama pengendali organisme pengganggu
dengan kualifikasi pendidikan S1 peternakan dengan formasi sebanyak 3 orang melalui jalur CPNS umum. Kemudian ahli pertama seniman dibutuhkan dengan kualifikasi S1 sosial politik atau S1 kriminologi atau S1 ketahanan nasional atau S1 hubungan internasional atau D4 sosial politik atau D4 ketahanan nasional atau D4 hubungan internasional dengan formasi sebanyak 1 orang melalui jalur CPNS. Kemudian ada ahli pertama statistisi dengan kualifikasi pendidikan S1 ilmu statistika atau D4 ilmu statistik dengan formasi sebanyak 1 orang melalui jalur CPNS umum. Kemudian ahli pertama instruktur dengan kualifikasi pendidikan S1 pendidikan teknik informatika dan komputer atau S1 informatika atau S1 teknik informatika atau S1 teknik komputer dengan formasi 1 orang melalui jalur CPNS umum. Kemudian ada ahli pertama instruktur dengan kualifikasi pendidikan S1 pendidikan tata boga dengan formasi 1 orang melalui jalur CPNS umum. Ada ahli pertama instruktur juga dengan kualifikasi pendidikan S1 pendidikan teknik otomotif dengan formasi 1 orang di mana dibutuhkan melalui jalur CPNS umum. Lalu ada ahli pertama instruktur dengan kualifikasi pendidikan S1 pendidikan teknik otomotif dengan formasi 1 orang melalui jalur CPNS umum. Lalu ahli pertama instruktur dengan kualifikasi pendidikan S1 pendidikan tata busana dengan formasi 1 orang melalui jalur CPNS umum. Lalu ahli pertama ada terampil paramedik veteriner dengan kualifikasi pendidikan D3 peternakan formasi sebanyak 8 orang melalui jalur CPNS umum. Lalu ada terampil menguji kendaraan bermotor dengan kualifikasi pendidikan D3 mesin atau D3 transportasi darat atau D3 teknik otomotif dengan formasi 6 orang melalui jalur CPNS umum. Lalu ada terampil pustakawan dengan kualifikasi pendidikan D3 manajemen perkantoran atau D3 administrasi perkantoran dengan formasi 1 orang melalui jalur CPNS umum. Lalu ada analis alat dan mesin pertanian dengan kualifikasi pendidikan S1 teknik mesin atau S1 teknologi pertanian atau S1 teknik produksi benih dengan formasi 1 orang melalui jalur CPNS umum. Lalu ada analis kependudukan dan pencatatan sipil dengan kualifikasi pendidikan S1 ilmu pemerintahan atau S1 administrasi publik atau S1 administrasi negara atau S1 manajemen dan kebijakan publik dengan formasi 1 orang melalui jalur CPNS umum. Lalu ada analis kependudukan dan pencatatan sipil dengan kualifikasi pendidikan S1 ilmu pemerintahan atau S1 administrasi publik atau S1 administrasi negara atau S1 manajemen dan kebijakan publik dengan kualifikasi 1 orang melalui jalur CPNS umum. Lalu ada analis lalu lintas dengan kualifikasi pendidikan S1 transportasi darat formasi sebanyak 1 orang melalui jalur CPNS umum. Lalu ada analis perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia dengan kualifikasi pendidikan S1 hukum dengan melalui jalur umum sebanyak 1 orang ya. Lalu ada analis prasarana perkotaan dan perdesaan dengan kualifikasi pendidikan S1 teknik sipil dan S1 arsitektur atau S1 planologi dengan formasi 1 melalui jalur umum. Lalu ada analis rencana induk jaringan transportasi darat dengan kualifikasi pendidikan S1 transportasi darat atau D4 transportasi darat dengan formasi 1 melalui jalur CPNS umum. Lalu ada pengawas lalu lintas darat dengan kualifikasi pendidikan S1 transportasi darat atau D4 transportasi darat dengan formasi 1 orang melalui jalur CPNS umum. Lalu ada pengawas pupuk dan pestisida dengan kualifikasi pendidikan S1 pertanian atau S1 perkebunan dengan formasi 1 orang melalui jalur CPNS umum. Kemudian ada pengelola media center dan kemitraan media dengan kualifikasi pendidikan D3 komunikasi atau D3 manajemen teknik informatika atau D3 telekomunikasi dengan formasi 1 orang melalui jalur CPNS umum. Lalu ada pengelola pustaka elektronik
Ini D3 informasi dan perpustakaan untuk kualifikasi pendidikannya. Lalu sebanyak 1 orang dibutuhkan pada formasi CPNS disabilitas. Lalu ada pengelola pustaka elektronik, di mana dengan kualifikasi pendidikan D3 informasi dan perpustakaan dibutuhkan sebanyak 1 orang, lalu juga CPNS umum. Lalu ada pengelola pustaka elektronik dengan kualifikasi pendidikan D3 informasi dan perpustakaan sebanyak 1 orang, lalu juga CPNS umum. Lalu ada pengelola sistem dan jaringan dengan kualifikasi pendidikan D3 manajemen informatika atau D3 telekomunikasi atau D3 informatika dan komputer sebanyak 1 orang, lalu jalur CPNS umum. Lalu ada pengelola situs atau web dengan kualifikasi pendidikan D3 teknik informatika atau D3 manajemen teknik informatika atau D3 telekomunikasi dengan jumlah formasi 1 orang melalui jalur CPNS umum. Lalu ada pengelola ada pengelola teknologi perbenihan dengan kualifikasi pendidikannya D3 pertanian atau D3 perkebunan dengan formasi sebanyak 1 orang. Lalu ada penyuluh pemberdayaan perempuan dan anak dengan kualifikasi pendidikannya S1 psikologi sebanyak 1 orang melalui jalur CPNS umum. Lalu ada penyuluh pemberdayaan perempuan dan anak dengan kualifikasi pendidikan S1 psikologi dan S1 sosiologi atau S1 hukum dengan jumlah formasi 1 orang. Untuk jalur umum. Lalu ada juga penyuluh pembinaan kesejahteraan keluarga dengan kualifikasi pendidikan S1 psikologi atau S1 manajemen atau S1 administrasi. Di sini terdapat 2 jalur ya, terdapat 2 orang yang dibutuhkan, diantaranya 1 dari jalur CPNS umum dan 1 dari jalur disabilitas. Kemudian ada penyuluh usaha mandiri dan teknologi tepat guna. Di sini kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan yaitu S1 teknik informatika atau S1 ekonomi atau S1 ekonomi pembangunan atau S1 manajemen pembangunan dengan formasi 1 orang dengan melalui jalur umum. Lalu penyusun kebutuhan perlengkapan jalan dengan kualifikasi pendidikan S1 teknik sipil atau D4 teknik sipil dengan formasi 1 orang melalui jalur CPNS. Lalu ada penyusun rekayasa lalu lintas dengan kualifikasi pendidikan S1 transportasi darat dengan formasi 1 orang melalui jalur umum. Dan yang terakhir ada perancang sistem informasi kepegawaian dengan kualifikasi pendidikan S1 teknik informatika atau S1 manajemen informatika atau S1 sistem informatika. Yang dibutuhkan formasi 1 orang melalui jalur CPNS umum. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Untuk detail penempatannya nanti yang jabatan-jabatan yang tadi saya sebutkan, penempatannya mungkin bisa langsung dilihat di pengumuman yang diedarkan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon nih. Di dalam situs SSCASN juga bisa terdapat beberapa lampiran juga nih untuk Kabupaten Cirebon dan instansi lainnya. Ya, bisa dilihat langsung sebenarnya untuk lebih detailnya, terutama yang guru ya, penempatan jika ada yang mau penempatannya langsung di SMP mana, SD mana, SMA mana, itu bisa langsung dilihat gitu. Kalau memang sesuai kualifikasinya dan memang ada formasinya, silakan bisa didaftarkan. Dan untuk rekan-rekan yang mulai dari sekarang bisa dipersiapkan, dan karena sudah dimulai ya pendaftarannya, jadi silakan bisa langsung dipersiapkan segalanya. Dan kalau memang sudah yakin, ya tetap semangat ya, langsung coba gitu. Semoga yang rekan-rekan usahakan bisa berbuah hasil yang baik untuk di peluang kali ini gitu ya. Karena tidak setiap tahun pemerintah membuka formasi CPNS atau P3K untuk berbagai instansi ya. Ya, tahun ini termasuk tahun yang sangat banyak dalam terowongan CASN ya. Karena tahun ini selain dari CPNS juga dibuka tahun P3K juga ya. Ini
kesempatan besar juga ya di kondisi pandemi saat ini yang memang sangat sulit untuk mencari pekerjaan, dan banyak dari saudara-saudara kita yang memang sedang membutuhkan pekerjaan gitu ya. Ya, yang penting kita tetap bersaing secara sehat, jangan sampai kita menggunakan jalur-jalur yang memang tidak diperkenankan ya, karena memang saat ini alhamdulillah untuk penerima CPNS atau calon PJK ini sudah dengan by sistem, jadi insya Allah semuanya sudah terkendali dan tidak ada jalur-jalur yang memang merugikan untuk kita gitu ya. Semoga rekan-rekan yang sedang berusaha diberikan kemudahan dan ya bisa gabung menjadi abdi negara di tahun 2021 ini. Ya, tetap perhatikan dan tonton terus channel ini, karena di video berikutnya akan ada pembahasan informasi di instansi lain, juga pembahasan mengenai soal-soal yang prediksi atau dimungkinkan atau memang yang pernah keluar pada proses tes calon PNS atau calon P3K. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.